Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satraji Prakoso dari D4 TLM. Saya akan presentasi dengan berjudul vitamin. Apa itu vitamin? Vitamin adalah suatu senyawa yang penting dalam tubuh kita dalam jumlah kecil untuk berjalannya fungsi tubuh yang normal. Vitamin tidak dapat disintesis dari tubuh manusia maupun hewan, yang berarti vitamin berasal dari suplai makanan dan minuman yang kita konsumsi. Tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme kecil dapat mensintesis vitamin. Vitamin ialah suatu senyawa yang penting dalam tubuh kita dalam jumlah kecil untuk berjalannya fungsi tubuh yang normal. Vitamin tidak dapat disintesis dari tubuh manusia maupun hewan, yang berarti vitamin berasal dari suplai makanan dan minuman yang kita konsumsi. Tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme kecil dapat mensintesis vitamin. Macam-macam vitamin ialah vitamin B kompleks, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B8, vitamin B9, vitamin B12, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Fungsi vitamin B kompleks: yang satu fungsi koenzim. Vitamin B1 ada tiamin, vitamin B2 riboflavin, vitamin B6 pyridoxine, niacin, asam pantotenat, dan biotin. Yang kedua fungsi sintesis gen dan DNA. Vitamin B12 ada cyanocobalamin dan asam folat. Fungsi dan sifat vitamin B1. Fungsinya sebagai koenzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dari metabolisme karbohidrat dan memindahkan energi membentuk ATP. Sifatnya ada tiga. Yang satu, vitamin dalam makanan terdapat dalam bentuk bebas atau bentuk kompleks dengan protein. Kedua, di alam bebas terdapat dalam bentuk tiamin hidrokolida. Tiamin dapat mengalami perubahan struktur dalam kondisi lingkungan asam dan basa. Fungsi dan sifat vitamin B2. Fungsi koenzim flavin mononukleotida yang disingkat FMN, flavin adenin dinukleotida disingkat FAD. Sifatnya vitamin B2 larut dalam air, cukup stabil terhadap panas sehingga tidak mudah hilang selama proses memasakan bahan pangan. Mudah teroksidasi terutama karena cahaya dan oksigen. Vitamin B2 larut dalam air, cukup stabil terhadap panas sehingga tidak mudah hilang selama proses memasakan bahan pangan. Mudah teroksidasi terutama karena cahaya dan oksigen. Fungsi dan sifat vitamin B3. Fungsinya koenzim NAD, ADP, niacin diperlukan agar suplai energi pada semua sel berjalan normal. Bergesernya triptofan menjadi niacin. Sifatnya niacin merupakan vitamin yang sangat stabil terhadap panas, cahaya, dan oksigen, sehingga selama pengolahan dan penyimpanan keberadaan niacin dapat dipertahankan. Berbentuk kristal putih, larut dalam air dan tahan panas. Fungsi dan sifat vitamin B5. Fungsinya pada metabolisme intermediat karbohidrat, lemak, dan protein. Sifatnya merupakan vitamin yang kurang stabil terhadap panas dan kondisi lingkungan yang asam atau alkali. Kedua, beberapa derivat asam pantotenat antara lain kalsium pantotenat, pantotenin, dan pantenol. Kalsium pantotenat memiliki struktur yang mirip dengan asam pantotenat, namun gugus asamnya diganti dengan garam kalsium. Fungsi dan sifat vitamin B6. Fungsi: pyridoxal
fosfat sebagai koenzim dekarboksilasi. Perubahan triptofan menjadi niacin, pembentukan dan pertumbuhan eritrosit. Yang keempat, membentuk porfirin. Sifatnya yang satu stabil terhadap panas, yang kedua piridoksin yang paling tahap terhadap pengaruh pengelolaan dan penyimpanan. Yang ketiga merupakan vitamin yang larut dalam air. Yang keempat terdapat dalam 3 bentuk, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Yang kelima, bentuk yang paling banyak diproduksi dan secara komersial adalah piridoksin HCl. Yang terakhir, vitamin B6 ada yang bermuatan positif, negatif, dan netral, tergantung pada pH larutan. Fungsi vitamin B8, fungsinya ada 3: sintesis asam lemak, yang kedua dalam siklus Krebs, yang ketiga koenzim pada enzim karboksilasi menjadi 2. Yang pertama dekarboksilasi, yang kedua diaminasi. Sifat vitamin B9, yang pertama vitamin yang larut dalam air ditemukan dalam bentuk asam folat. Yang kedua, asam folat tidak diperoleh secara alami pada bahan makanan, tetapi merupakan vitamin sintetik yang biasanya digunakan sebagai suplemen atau sengaja ditambahkan pada makanan. Yang ketiga, folat merupakan vitamin yang ada dalam bahan pangan. Folat stabil terhadap panas dan kurang stabil terhadap cahaya, asam, basa, dan bahan-bahan oksidasi dan mudah terdegradasi selama pengolahan. Yang kelima, asam folat mempunyai stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bentuk folat, sehingga sering ditambahkan pada makanan. Fungsi dan sifat vitamin B12. Fungsi yang pertama, bersama-sama dengan kolagen penting pada regenerasi asid, mengambil bagian pada sintesa AB dan DNA. Yang kedua, pada sintesa kolin dan methionine. Sifatnya ada 4. Yang pertama, molekul kompleks. Yang kedua, mengandung kobal. Yang ketiga, bentuk kobalamin. Yang keempat, cyanokobalamin. Fungsi dan sifat vitamin A. Fungsinya penglihatan gelap. Yang kedua, pertumbuhan jaringan epitel. Yang ketiga, pertumbuhan tulang. Yang keempat, anti-infeksi. Sifatnya vitamin A adalah suatu kristal alkohol berwarna kuning dan larut dalam lemak atau pelarut lemak. Dalam makanan vitamin A biasanya terdapat dalam bentuk ester adenil, yaitu terikat pada asam lemak rantai panjang. Fungsi dan sifat vitamin C. Fungsinya ada 4. Yang pertama, membentuk kolagen tulang dinding, membuluh darah, jaringan ikat. Yang kedua, membantu penyerapan besi. Yang ketiga, menjaga oksidasi vitamin A, E, dan asam lemak tidak jenuh. Yang keempat, sintesa hormon steroid. Dan sifatnya ada 3. Vitamin C atau asam ascorbat merupakan vitamin yang larut dalam air dan merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Yang kedua, vitamin C menjadi vitamin yang esensial bagi manusia karena tidak disintesis dalam tubuh manusia, namun disintesis dari tanaman maupun hewan. Yang ketiga, mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan udara. Fungsi dan sifat vitamin D. Fungsinya ada 4. Yang pertama, penyerapan kalsium dan fosfor. Yang kedua, membentuk tulang. Yang ketiga, menurunkan diferensiasi sel. Yang keempat,
modulasi fungsi imun. Sifatnya kolekalsiferol tidak larut dalam air, larut dalam larutan organik dan minyak tumbuh-tumbuhan. Cairan asetat akan menyebabkan kolekalsiferol berbentuk kristal garis putih. Resveratrol dirusak oleh sinar ultraviolet yang berlebihan dan oleh peroksida dengan adanya asam lemak tidak jenuh yang tinggi. Bahan pangan campuran yang cukup kandungan vitamin E dan antioksida bisa melindungi rusaknya vitamin D. Fungsi dan sifat vitamin E. Fungsinya menjadi dua. Yang pertama, vitamin E adalah antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. Selain itu, vitamin E juga memiliki fungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu membentukkan sel darah merah, memperlambat penurunan, serta mengurangi risiko penyakit katarak dan radang sendi. Yang kedua, metabolisme selenium sebagai kofaktor enzim glutathione peroksidasi. Sifatnya, semua bentuk vitamin E adalah minyak yang tidak dapat dikristalkan. Minyak ini mempunyai viskositas yang tinggi, larut dalam lemak dan zat pelarut lemak. Vitamin E stabil terhadap suhu alkali dan asam. Fungsi dan sifat vitamin K. Fungsi vitamin K antara lain memelihara kadar normal kontrol faktor darah, yaitu faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10 yang disintesis di hati. Berperan dalam sintesis faktor 2 yaitu protrobin, yang ketiga sebagai komponen enzim dalam proses fosforilasi. Sifatnya, vitamin K yang terdapat di alam larut dalam lemak. Namun beberapa preparat sintetis dalam air. 2 metil 2,4 nafragulinon yang disebut juga menadion adalahkah suatu produk sintetis vitamin K yang bersifat lebih aktif dibanding vitamin K1. Sekian dan terima kasih.